Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Saat ini iblis Suliguo sangat bingung dan berpikir, "Aku ada di sini. Bukankah kamu baru saja melihatku sebelumnya? Kenapa kamu masih bilang aku tidak menunjukkan diriku?" Dia menjadi marah dan bergerak menuju Qiu Shiping. Ketika jaraknya kurang dari 10 kaki, dia mulai berpikir, "Bertindak. Saat kamu bertindak, aku akan melahapmu. Bahkan jika aku tidak bisa melahap kalian semua, aku akan melahap setengah dari kalian. Jadi bertindaklah." Namun setelah Qiu Shiping menunggu beberapa saat, dia berbalik lagi. Kali ini, Suliguo yang bereaksi lambat menemukan ada sesuatu yang tidak beres dan sekali lagi bergerak ke depan Qiu Shiping. Setelah memperhatikan beberapa saat, dia berteriak di dalam hatinya, "Kamu bajingan! Kamu bahkan tidak menemukanku sama sekali dan berani berpura-pura menemukanku." Qiu Shiping menunggu beberapa saat. Dia akhirnya memutuskan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya dan tidak ada yang mengikutinya. Tetapi dia masih khawatir. Jadi dia duduk bersila menunggu waktu berlalu. Suliguo dengan marah melayang ke samping bertanya-tanya apakah dia harus melanggar perintah tuannya dan melawan orang ini saja. Namun setelah merenungkannya dalam waktu lama, dia akhirnya menahan amarahnya. Saat ini adalah saat yang sangat penting. Jika dia membuat kesalahan sekarang, orang nomor 2 akan melampauinya. Dia memutuskan untuk menunggu posisinya semakin kokoh sampai hal seperti ini tidak akan menjadi masalah lagi. Waktu terus berlalu dan dalam 2 hari ini, Wang Lin tidak meninggalkan gua sama sekali, tetapi fokus menyempurnakan benderanya. Dia telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Bendera putih yang berkibar di depannya sekarang memiliki bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas terlihat sekitar 200 hingga 300 bintik hitam. Di bendera itu ada 9 titik. Tak satu pun dari klaster tersebut merupakan pengulangan dari klaster lainnya. Untuk bendera pembatasan ini, selain beberapa bahannya tidak sulit dikumpulkan, proses pemurniannya juga tidak terlalu sulit. Sehingga kultivator manapun dapat menggunakan pembatasan dan memperbaikinya. Namun jika seorang kultivator normal membuat bendera ini, maka pembatasan yang dikenakan padanya akan sangat lemah, sehingga bahkan jika bendera itu berhasil dibuat, maka bendera itu tidak akan kuat. Selain itu, bendera pembatasan ini seperti tergantung proses berpikir orang yang meletakkannya. Jika pembuatnya dapat menempatkan 999.999 batasan serangan berturut-turut tanpa kesamaan satu sama lain, maka bendera yang dibuat akan mengandung kekuatan serangan yang tak terbayangkan. Sebaliknya, jika 999.999 pembatasan pertahanan berturut-turut ditetapkan, maka hal itu juga akan mengandung kekuatan pertahanan yang tak terbayangkan. Begitu pula jika tujuannya adalah untuk menjebak musuh, maka setelah mencapai batasan 999.999, kemampuan menjebaknya akan dianggap menakutkan. Pada dasarnya, kekuatan bendera pembatasan bergantung pada apa yang diinginkan pembuatnya. Secara teori kedengarannya mudah, tetapi untuk mencapai keadaan itu sangatlah sulit. Bendera pembatasan yang murni ofensif atau defensif paling banyak mencapai tingkat ketiga, tetapi kekuatannya hampir dapat menyaingi bendera pembatasan tingkat akhir dengan 999.999 pembatasan, dan dalam aspek tertentu bahkan melampauinya. Jadi bisa dikatakan proses pembuatan bendera pembatasan itu sederhana,
Tetapi jika seseorang ingin membuat bendera pembatasan yang kuat, maka itu akan sangat sulit. Bendera pembatasan yang dibuat Wang Lin bukanlah bendera rute tunggal. Itu termasuk menyerang, bertahan, menjaga, mencari, dan menjebak. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk segera membuat bendera pembatasan. Wang Lin tahu bahwa di dalam lautan iblis ini dia mungkin akan mengalami krisis yang mengancam nyawanya kapan saja. Jadi dia harus segera membuat bendera pembatasan ini untuk menguji kekuatannya, lalu memutuskan apakah dia harus meluangkan waktu untuk membuat satu bendera pembatasan. Lagi pula, dia punya 3 batu tinta. Jadi dia bisa membuat total 3 bendera pembatasan. Saat ini, Wang Lin terlihat semakin fokus. Tangannya terus bergerak dan membentuk batasan lain. Pada saat yang sama, dia menggunakan hubungannya dengan Su Liguo dan memeriksa apa yang sedang dilakukan oleh Qiu Shiping. Pada saat ini Qiu Shiping duduk di tempat yang sama selama 2 hari. Lalu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Su Liguo sempat panik dan segera terjun ke bawah tanah. Setelah masuk jauh ke bawah tanah, dia melihat sosok Qiu Shiping. Ternyata ada sebuah gua yang terkubur jauh di bawah tanah di tempat sepi itu. Meskipun gua itu tidak besar, namun tersembunyi dengan sangat baik. Su Liguo dapat dengan mudah memasuki gua dan tidak ada satupun pembatasan yang dipicu olehnya sama sekali. Setelah memasuki gua, dia melihat Qiu Shiping membolak-balik buku. Ruangan ini seperti lautan buku dengan buku-buku padat ada di mana-mana. Kebanyakan darinya sangat kuno dan tidak berbentuk sepotong batu giok, melainkan diukir pada bambu. Qiu Shiping dengan cermat membaca setiap buku dan menyimpannya dengan hati-hati. Tiba-tiba wajahnya bersinar dan dia segera mengambil sebuah gulungan dari bambu dan membukanya di atas meja, lalu memeriksanya dengan cermat. Su Liguo hendak bergerak maju ketika tiba-tiba cahaya lembut keluar dari ruangan yang menghalangi orang luar untuk masuk. Saat lampu itu menyala, Qiu Shiping tiba-tiba mendongak. Dia mengamati area itu dengan kekuatan jiwanya, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, dia masih terus mencari-cari, mencoba menemukan sesuatu. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan mengamati bambu tersebut. Namun, tangan kanannya telah membentuk segel dan tampaknya siap menyerang kapan saja. Dengan cahaya lembut menghalangi Su Liguo, dia tidak bisa mendekat untuk melihat lebih jelas. Saat ini, dia berusaha sangat keras, tetapi hanya bisa melihat kata-kata kecil pembatasan kuno di bambu. Setelah 3 jam, Qiu Shiping mengarutkan keningnya. Dia menutup bambu dengan ekspresi bertanya-tanya. Setelah dia menyimpan bambu itu, dia mencari lebih lama dan mengambil 2 potong batu giok abu-abu, lalu berjalan keluar ruangan. Di ruangan batu sebelah, dia duduk bersila dan meletakkan sepotong batu giok abu-abu di dahinya, lalu mulai bermeditasi. Waktu terus berlalu. Dari 7 hari pertemuan, 5 hari telah berlalu. Pada siang hari kelima, Qiu Shiping tiba-tiba membuka matanya dan memasukkan batu giok itu ke dalam tas penyimpanannya. Tangannya segera membentuk segel dan menembakkan seberkas cahaya yang mendarat di dinding. Tiba-tiba, seluruh dinding mengeluarkan suara retak saat dibuka dan memperlihatkan ada meja konklav. Di atas meja itu terlihat ada 3 sosok. Yang di tengah mempunyai rambut putih dan mata penuh amarah dan menampakkan rasa keagungan. Di setiap sisi berdiri 1 laki-laki dan 1 perempuan. Wajah laki-laki itu cemberut dan matanya dingin. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Perempuan itu memiliki wajah yang sangat cantik dan sosoknya sangat anggun. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan.
membuat penampilannya semakin jelas. Qiu Shiping diam-diam melihat ketiga sosok itu. Ketika pandangannya tertuju pada perempuan itu, matanya dipenuhi kelembutan. Tetapi ketika pandangannya tertuju pada lelaki tua itu, matanya dipenuhi dengan kebencian. Guru, kakak laki-laki, aku akhirnya menemukan seseorang yang tahu cara menggunakan pembatasan kuno. Kalian tidak akan pernah menyangka bahwa aku bisa memasuki tempat itu untuk bertemu kalian lagi. Kali ini harta itu akan menjadi milikku. Setelah mengatakannya, Qiu Shiping tiba-tiba tertawa dan terdengar mengandung sedikit kegilaan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati membelai wajah sosok perempuan itu dan bergumam, "Aku akan menghidupkanmu kembali, bahkan jika harganya adalah seluruh lautan iblis." Dia segera menarik nafasnya dalam-dalam dan menarik tangan kanannya, lalu mengirimkan seberkas cahaya lagi dan dinding ditutup kembali. Saat ini, Wang Lin masih duduk bersila di dalam gua dan melihat semua ini melalui iblis Suli Guo. Dia mulai merenung sejenak dan membuat keputusan. Pada malam 2 hari kemudian, Wang Lin menetapkan batasan terakhir pada benderanya. Tiba-tiba, bendera kecil itu bergerak dan titik-titik hitam yang menutupinya mulai membesar. Akhirnya, bendera berubah dari putih menjadi hitam dan terasa sepotong atmosfer kuno dilepaskan dari bendera. Pembatasan tersebut muncul satu persatu di bendera yang membentuk simbol emas misterius. Simbol-simbol itu berputar mengelilingi tiang bendera dan perlahan naik ke atas. Segera seluruh bendera ditutupi dengan simbol emas. Saat ini masih banyak simbol yang muncul dari bendera tersebut. Mereka membentuk garis yang terus melilitnya. Sementara itu, di bidang bintang puluhan ribu kilometer di atas awan tebal di atas kota Qilin, di antara bintang-bintang, ada awan merah mulai berkumpul dan itu menjadi semakin besar, sehingga diameternya mencapai ratusan kilometer. Di dalam awan merah, serpihan gas mulai turun. Saat gas tersebut menyentuh awan tebal di atas lautan iblis, gas tersebut mulai mendesis dan meleleh, seolah-olah besi panas yang sedang menyentuh salju. Saat ini, di bagian timur lautan iblis, seseorang berjalan keluar dari gunung yang terbuat dari tengkorak. Orang itu dipenuhi bau kematian dan sosoknya tidak terlihat jelas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke awan tebal, seolah-olah dia bisa melihat dan menembusnya, lalu melihat awan merah yang ada di atasnya. Pembalasan dewa? Tidak mungkin, karena dunia kultivasi kuno telah dihancurkan oleh bencana. Seharusnya tidak ada lagi pembalasan dari dewa. Semua kultivator sekarang berkultivasi untuk mendapatkan kekuatan. Bagaimana hal itu bisa berujung pada pembalasan dewa? Mungkinkah ada kultivator kuno yang tidak mati? Jika itu benar, maka itu adalah suplemen yang berkualitas sangat tinggi. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak menuju tempat terbentuknya awan merah. Di bagian timur lautan iblis ada sebuah cekungan yang terdapat air laut. Harus dikatakan bahwa ini belum musim awan berubah menjadi air laut. Jadi pemandangannya sangat luar biasa. Air laut mulai bergerak dengan keras. Tiba-tiba seorang pria berjubah biru muncul dari dalam air yang menyebabkan banyak gelombang bergejolak. Dia menginjak ombak dan perlahan melayang ke atas. Dia segera menatap ke langit dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Pembalasan dewa? Sejak kapan hal menarik seperti itu terjadi di lautan iblis? Pembalasan dewa ini seharusnya memancing semua monster tua yang sedang bersembunyi. Dia segera mengungkapkan senyuman tipis. Tubuhnya melayang di atas air dan melambaikan tangannya yang menyebabkan air di cekungan melayang di udara.
Jika ada yang melihat adegan ini, maka itu akan mengejutkan siapapun. Pria itu masuk kembali ke dalam air dan menggerakkan tangannya. Lalu air bergerak menuju awan merah seperti rangkaian kuda yang sedang berlari kencang. Jika membandingkan kecepatannya dengan kultivator Nesensol yang menggunakan teleportasi instan, maka kecepatannya beberapa kali lebih cepat dan air semakin cepat hingga tiba-tiba menghilang. Di titik selatan Lautan Iblis, di lantai 3 pavilion pemurnian harta karun sebuah kota, seorang lelaki tua berambut putih penuh kerutan sedang memegang tulang binatang buas. Dia membual kepada seorang kultivator Foundation Establishment. "Saudaraku, benda ini benar-benar harta karun. Aku akan memberitahumu kegunaannya yang ke-74. Jadi dengarkan baik-baik." Kultivator Foundation Establishment itu sangat marah saat mendengarnya. Jika itu tidak melanggar peraturan pavilion pemurnian harta karun, maka dia sudah meludahi lelaki tua ini. Bagaimanapun, orang tua ini telah mengganggunya dari lantai pertama hingga ke lantai ketiga. Dari sudut pandangnya, lelaki tua ini hanya berada di lapisan ke-8 kondensasi Ki. Yang paling tidak bisa dia tahan adalah ketika lelaki tua itu berbicara, ludahnya akan terbang ke wajahnya, membuatnya ingin mengeluarkan harta magisnya untuk menyerang lelaki tua itu. Akhirnya, dia tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan pavilion pemurnian harta karun. Tetapi lelaki tua itu masih terus mengganggunya. Dengan begitu, banyak orang yang menonton. Kultivator Foundation Establishment itu melemparkan batu roh berkualitas rendah ke tanah, seolah-olah dia sedang memberikan makanan pada hewan, dan mengambil tulang binatang itu dengan senyuman dingin di wajahnya, lalu pergi. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan memberi pelajaran pada orang tua ini malam ini. Pria berambut putih itu mengambil batu roh berkualitas rendah dengan senyuman di wajahnya. Dia meniup kotorannya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tepat pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menoleh untuk melihat ke awan. Mata berkabut pria tua berambut putih itu mulai bersinar dan punggungnya yang sedikit bungkuk mulai tegak dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih hidup. Semua kultivator di kota tiba-tiba kehilangan kendali atas kekuatan spiritual di tubuh mereka, seolah-olah mereka semua mengalami pengalaman jiwa keluar dari tubuhnya. Tentu saja hal ini menimbulkan ketakutan pada mereka semua. Perasaan ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba bergerak dan menghilang tanpa bekas. Pada saat yang sama, di dalam kabut di atas lautan iblis, sebuah tawa terdengar ketika makhluk batu sepanjang 1000 kaki muncul dari dalam kabut. Kepala raksasanya menciptakan tekanan yang sangat besar. Setelah melihat sekilas ke bawah, dia membuka mulutnya dan menyedot sebagian besar energi spiritual dalam radius 100 km. Setelah itu, dia bersendawa, duduk lalu pergi. Di punggungnya berdiri lelaki tua berambut putih. "Bajingan, aku hanya memintamu untuk menggendongku sekali dan kamu memakan energi spiritual sebanyak itu. Apakah kamu tidak takut dijejali sampai mati? Jika kamu mati, aku akan melihat seperti apa rasanya dagingmu." Sementara itu, Wang Lin yang sedang duduk bersila di guanya, dia tiba-tiba merasakan rasa ngeri yang menguasai dirinya, dan itu terasa datang dari atas lautan iblis. Dia segera menggerakkan tangannya dan pergi untuk menyingkirkan bendera pembatas, tetapi menemukan bahwa bendera itu dikelilingi oleh kekuatan misterius dan tidak dapat disingkirkannya.
Adegan aneh ini membuat Wang Lin mengubah ekspresinya. Dia berdiri dan melakukan beberapa teknik pada bendera. Tetapi ketika teknik tersebut jatuh pada bendera, semuanya diblokir oleh kekuatan misterius. Saat ini, dia merasakan kengeriannya semakin kuat. Dia membuka mata dewanya, lalu ekspresinya langsung berubah drastis. Melalui mata dewanya, dia dapat dengan jelas melihat garis tipis berwarna merah keluar dari bendera. Itu melewati langit-langit gua dan sepenuhnya naik ke langit. Mengetahui ini, wajah Wang Lin menjadi gelap. Dia segera membuka pintu gua dan menyerbu keluar. Begitu dia sampai di luar, dia memantapkan tubuhnya dan melihat ke langit. Dia melihat garis merah melayang ke langit dan menembus kabut di atas lautan iblis. Dia merenung sejenak, lalu menunjuk ke alisnya dan mengeluarkan iblis kedua. Setelah iblis kedua muncul, dengan perintah Wang Lin, iblis itu menjadi tidak terlihat. Dengan mata Wang Lin, dia bisa melihat sosoknya yang terbang ke dalam kabut. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.